Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah untuk semua PO-POwerku tercinta, semoga kalian sehat selalu dan kita bisa lanjutkan kajian-kajian ini. Tidak ada hari tanpa belajar ya, mengkaji ya. Semoga kajian-kajian itu semakin memberikan kita arahan, memberikan kita jalan seperti roadmap gitu ya, roadmap sehingga kita tetap pada Siratal Mustaqim, tidak tergelincir ya. Kalau tadi pagi aku ngajak kamu mendiskusikan, mari kita mencari wajah Yesus, dan semoga dengan ketaatan kita terhadap kitab suci, terhadap Al-Quran, terhadap Bible, sudah kita kaji tadi pagi ya, bahwa Yesus itu mau bagaimanapun tetap saja dia berwajah atau punya rupa insani, bukan ilahi ya. Kalau tanya, oh Pak, bagaimana itu bisa menghidupkan orang mati? Oh, bagaimana Gus bisa menyembuhkan kusta? Nah, itu nanti kajiannya dalam konteks mukjizat yang kemarin sudah kita pernah sentuh sedikit. Sebetulnya kalau orang sudah berpikiran modern itu tidak perlu mukjizat. Itu kan orang-orang dahulu ketika sains belum diketemukan, ketika dunia primitif, orang menuntut, kamu ngaku nabi, iya, coba bikin mukjizat. Nah, begitu. Itu budaya primitif. Kalau sekarang sudah modern ya, untuk apa lagi mukjizat? Mukjizat yang diperlukan itu adalah merujuk kepada intipati dari sebuah agama, ajarannya itu bener nggak? Gitu loh, ya. Itu kemarin tentang mukjizat sudah pernah kita singgung sedikit ya. Apakah nanti kita singgung lagi secara detail, kita lihat perkembangan ke depan sajalah ya. Yang jelas kali ini kita lanjut untuk melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin itu Sabat yang hilang. Jadi aku sudah jelaskan bagaimana proses terjadinya langit dan bumi. Aku review sejenak ya. Itu semuanya akhirnya merujuk kepada 6 masa ya. 6 hari kalau di di Bible Perjanjian Lama, di kitab Kejadian ya, 6 hari di kitab ini. Kalau di Al-Quran itu ada yang menerjemahkan 6 hari, ada yang 6 masa, tapi aku lebih setuju masa, karena masa itu dalam sesuatu hitungan yang lebih luas pemahamannya. Kalau hari itu nanti ditarik ke hari yang kita pahami jadi ribet lagi ya, karena hari yang kita pahami itu 24 jam terjadi siang dan malam atas berubahnya posisi antara bumi dan matahari. Sedangkan pada saat itu tentunya bumi dan mataharinya dalam proses dicetak gitulah gampangnya ya, masih dicetak kalau sudah ada hari gitu ya. Maka lebih aman, aku lebih setuju menggunakan masa. Oke. 6 masa, Al-Quran 6 masa, tidak ada masalah. Kemarin surat yang aku banyak dikritik, terima kasih. Aku bilang apa kemarin? Puslihat, padahal pusilat ya. Tuh, terima kasih. Ya sudahlah, kalian mesti ngerti itu yang benar gimana ya. Anggap saja itu sleep tank ya, karena ngomongnya kadang-kadang cepat, terlalu semangat sehingga nggak sadar ya kesalahan-kesalahan itu terjadi. Teman, itu aku pasrahkan kalian, aku percaya kalian ngerti mana yang benar. Atau benernya itu sebetulnya begini loh, itu gue seperti lagi semangat aja ngomong gitu, sehingga terjadi slip dalam berucap gitu ya. Oke, sudah jelas di sini 6 ya, 6 hari di perjanjian lama, 6 hari di perjanjian terakhir. Kalau di perjanjian baru tidak dideskripsikan berapa harinya. Hari ketujuh, wah ini hari ketujuh yaitu Sabat. Kita jadi ingat grup musik paling menarik dari salah satu genre musik pada waktu itu, hampir-hampir dia masuk ke rock ya, hampir-hampir ke rock. Dan itu sangat asik sekali, yang dulu punya nama Black Sabbath ya. Black Sabbath itu sangat menarik sekali ya. Di era-era aku tuh Black Sabbath cukup terkenal di antara yang terkenal lainnya ya. Nggak tahu juga kenapa namanya dikasih nama, grupnya dikasih nama Black
Sabat. Sabat itu bisa diartikan, kemarin aku sudah jelaskan, polisemi antara hari ketujuh atau berhenti. Terserah mau ambil yang mana, tapi kedua-duanya sama mempunyai dasar ya. Karena pada hari ketujuh itu Allah telah berhenti, artinya sudah selesai penciptaannya pada hari ke-6 sehingga hari ke-7 berhenti. Ada juga yang mengatakan hari Sabat itu berhenti, ada juga yang mengatakan Sabat itu hari ke-7. Tidak semua kekristenan mengubah waktu ibadahnya dari Sabat ke Minggu, tidak ya. Memang secara mainstream begitu, mereka beribadah di hari Minggu ya. Mereka berada di hari Minggu dengan mengambil patokan pada hari Minggu itulah Yesus dibangkitkan. Dibangkitkan loh ya, bukan bangkit sendiri. Tetapi aku ingatkan, itu adalah sebuah interpretasi yang ditafsirkan dan itu salah. Karena Yesus dibangkitkan tidak mengatakan bahwa sejak saat ini hari ibadah berubah dari Sabtu, Sabat ke Minggu. Tidak. Yesus tidak bilang begitu. Bahkan Yesus ya mengatakan ya, karena ini termasuk Ten Commandment ya, menjaga keagungan hari Sabat itu. Dan Yesus pun di sini ya, di Markus, Lukas ini tetap hari Sabat beribadah ke Bait Allah, mengajar di ibadah hari Sabat ya. Di sini pertentangan tentang orang salah menilai Yesus tentang Sabat ya. Padahal Yesus itu ingin mengembalikan, kalau kamu Sabat itu begini loh seperti aku gitu loh. Ya, jadi tetap aja Sabat itu diabadikan oleh Yesus. Baru ketika Yesus telah bangkit, ya, ditarik dalam domain kekristenan dengan argumentasi yang diajukan hari Minggu Yesus dibangkitkan, maka berubahlah dari Sabat ke Minggu. Sabatnya hilang. Nah, ya, Sabatnya sudah hilang kan? Sudah nggak pakai Sabat lagi mereka. Tapi Kristen Advent hari ke-7 itu masih pakai ya, enggak semua, cuman ya tidak mayoritas. Begitu ceritanya bahwa di dalam kekristenan Sabat telah hilang, kekristenan tanda kutip ya, tidak semua, karena mereka sudah menggantinya menjadi Minggu. Jadi dari hari ke-7 ditarik menjadi hari pertama. Pertanyaannya itu ngikuti siapa ya? Coba. Gitu masih ngaku Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus. Kristus itu Sabat. Mereka ke hari ke-1. Padahal Sabat itu hari ke-7, hari ibadahnya. Masih berani. Masih percaya diri bilang Kristen. Ya. Aku bicara akademik loh. Ya, jangan bilang ini asal-asal tidak mendasar. Dasarnya ini. Ten Commandment itu bisa kamu lihat. Keluaran 28. Sabat itu terus dijaga. Jadi ini teorinya, kalau kita bicara tentang Yesus, ini teori Sabat, ini sunahnya Yesus tentang Sabat. Setelah Nasrani berakhir berubah menjadi Kristen, ya, akhirnya ibadah berubah dari hari ke-7 digeser menjadi hari ke-1. Nah, itu ngikuti siapa? Yesus tidak begitu. Gitu loh ya. Sudahlah, itu kalian renungkan. Sekarang kalau yang kemarin Sabat yang hilang, sekarang Ahad atau Ehad. Ya, makanya tadi aku tidak hapus ini ya. Ini Ahad yang hilang. Ini dalam konteks keindonesiaan kita ya. Dalam konteks keindonesiaan kita. Ini aku hapus. Hapus ya. Aku hapus. Aku hapus. Oke, Ahad yang hilang. Aku belum sempat berbelajar untuk menilik budaya-budaya di luar Jawa ya. Tentunya amat sangat ingin, cuman keterbatasan waktu dan literasi yang aku belum dapatkan ya. Jadi sementara ini Jawa aja lah ya. Nanti kalau ada informasi tentang budaya-budaya lain atau bisa diberikan ke aku, ya tolong aku dibagi lah ya supaya aku bisa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama tentang waktu ya. Jadi dulu kita bicara Jawa aja ya, karena yang aku ngerti Jawa, yang lain nanti
masih mencari informasi aku ya, dan masih belajar juga. Itu gini, LPPWK. Dulu itu begini, LPPWK. Ini legi ya. Legi paing ini pon. Ini wage, ini kliwon. Ini waktu-waktu orang Jawa. Makanya Wage Rudolf Supratman, dia lahir jadi di hari Wage, pasaran Wage. Ini namanya pasaran ya, pasaran Jawa. Ini waktu-waktu dulu, ya, waktu-waktu dulu ini lahir dari budaya Nusantara khususnya Jawa. Nanti kalau ada dari budaya-budaya lain ya, Batak, mungkin Aceh atau Makassar, Bugis, dan mana Papua ya, bagus kita kumpulkan ya. Tapi itu juga bukan kerja gampang mengumpulkan data-data historis seperti itu, apalagi budaya. Bagaimana perhitungan waktu di daerah-daerah Nusantara saudara kita ada di tempat lain di luar Jawa. Kalau Jawa begini, legi paing pon wage. Nah, ini salah nulis, wage WA. Kliwon. Ini adanya begini dulu, disebut pasaran. Pasaran Jawa, pasaran. Nah, ini terjadi alkulturasi. Alkulturasi itu ada yang bilang alkulturasi, ada yang bilang apa ya? Alkulturasi, ada yang bilang lagi aduh error aku ini, nantilah ya, masih error, nanti ingat, kalau ingat aku bilang, mau mengucapkan lain. Terjadi alkulturasi, pertemuan antara budaya. Sebetulnya alkulturasi itu sinkritisme. Ingat aku, sinkritisme itu ya, alkulturasi itu sinkritisme ya. Biasanya itu dalam kajian-kajian antropologis budaya itu pertemuan antara budaya dan budaya. Tetapi nggak begitu. Pertemuan antara budaya dan agama itu disebut juga alkulturasi atau sinkritisme gitu. Makanya nanti kenapa hari Jumat Legi itu begitu diagungkan di tanah Jawa, itu ada ceritanya. Kalau nggak tahu ceritanya ngomong bid'ah, ya maklumi saja dia nggak tahu ceritanya. Kalau dia tahu ceritanya dia bisa memaklumi kenapa kok Jumat Legi gitu loh. Ya, itu terjadi alkulturasi antara budaya Jawa dan Islam. Ya, Jumat itu hari keagungan Jawa. Jumat itu hari keagungan Islam. Legi itu ini, legi manis. Mana? Nah, ini Jawa. Di alkulturasi, di sinkritisme dikawinkan, akhirnya Jumat Legi. Nah, sampai di sini kalau Jumat Legi itu orang-orang enggak, pedagang-pedagang libur semua, menghormati Jumat Legi. Begitu ceritanya ya. Jadi bukan bid'ah, enggak. Lihat dulu aspek budayanya itu seperti apa gitu, supaya kita enggak terlalu kaku lah ya. Oke, jadi ini legi paing pon wage kliwon Jawa. Adan deh. Belum, nanti kok adan kasih tahu ya. Nanti kita istirahat, nanti kita lanjutkan setelah sholat jamaah asar ya. Oke. Terus datang lewat apa? Lewat perdagangan, bukan lewat penjajahan. Ini ngawur lagi nanti kalau nggak paham sejarah ya. Lewat perdagangan ya, bukan lewat penjajahan. Datanglah pedagang-pedagang itu, meskipun cara masuknya itu debatable. Ada yang bilang dari Arab langsung masuk ke Nusantara, ada yang bilang dari Arab muter dulu ke India baru masuk ke Indonesia, ada yang bilang justru jauh sebelum itu pada kekhalifahan sahabat Ali sudah ada utusan yang diutus untuk ke Nusantara ini. Dulu Nusantara bukan Indonesia. Ya sejarah begitu, mana yang benar ya sekarang tinggal uji data aja ya. Kalau kita mengkaji itu dengan anak-anak sejarah di fakultas dulu namanya IKIP ya, sekarang sekolah IKIP tuh berubah jadi Universitas Negeri Malang. Nah, itu asik di sana. Kita kaji di sana bersama anak-anak jurusan sejarah ya. Ya, tapi mesti nggak ketemu, masing-masing punya data, punya argumen. Dari cara jalan yang mana sebenarnya Islam masuk. Tapi yang jelas Islam masuk ke bumi Nusantara itu bukan lewat penjajahan. Ini yang harus dicatat.
Ya, paham? Penjajahan itu adalah sebuah perampokan yang tidak manusiawi, yang bejat. Tuh. Makanya dikatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena setiap manusia dikeluarkan dari rahim ibunya, yang tadi kita diskusi rahim. Setiap anak manusia keluar dari rahim ibunya itu dalam keadaan merdeka. Dan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan itu adalah kebejatan, kejahatan manusia itu. Ya. Dan Islam tidak masuk lewat penjajahan, tapi perdagangan seperti itu. Ya. Oke. Setelah Islam masuk lewat perdagangan itu, Islam punya penanggalan sendiri, ya. Maka ini sudah aku hapus ya. Islam punya penanggalan sendiri, ya. Itu yang bernama begini. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Hari ke-1 dia bilang Ahad. Orang Jawa seperti leluhurku nggak bisa bilang Ahad, karena makanannya bukan kurma, makanannya gaplek. Pada zaman dulu-dulu masih susah hidup ya, makanannya gaplek, nggak bisa ngomong Ahad. Ngomongnya apa? Akad. Maka umku ada yang dikasih nama, aku manggilnya Lek ya, Lek Akad. Lek itu Pak Lek, Bapak Cilek, adiknya orang tua kita itu Lek Akad. Nah, itu akad tuh berasal dari kata ahad. Cuman orang Jawa nggak bisa bilang ahad, bilangnya akad gitu loh. Tapi ya sudahlah, yang penting kalian mengerti, nggak usah dipermasalahkan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah-mbah luhur itu nggak bisa bilang Muhammadiyah. Putune kuliah di undi, Mbak. Putunya kuliah di mana, Mbak? Universitas Muhammadiyah. Nggak bisa bilang Muhammad, dia medoknya Muhammad. Bilang Hasan nggak bisa, Kasan. Maka menjadi cerita Kasan Kusen. Ada cerita masih kecil-kecil, kita kasih cerita sama guru-guru ngaji, cerita Kasan Kusen, cucunya Kanjeng Nabi itu ya. Itu sebetulnya yang betul Hasan Husen gitu. Ya begitu, lidah Jawa itu begitu. Tapi mereka mengerti, ya sudah. You know, I know, is okay. Ya, jadi mahrotnya memang tidak bisa. Ahad ya. Ahad itu hari ke-1 ya. Ini dari al ya. Al-Ahad. Ahad ya. Baru Senin ya. Senin ya. Ini dari, nah ini tulisanku agak jelek ini ya. Al-Isnain ya, ini dari Al-Isnain ini. Ya. Baru nanti Selasa. Selasa ini dari tiga ya, bukan as-sulasa tapi al-salasai, karena dia pakai T, diawali pakai T ya. Jadi gini dia. Ini T buku. Apa itu? Tok ya lo, ta. Kalau T Arab apa? Ta ya. Bukan sim atau sin ya. Ta dia, maka dia al, tidak as ya. Kalau sajadah baru as sajadah. Ini al. Su apa lagi? Salat gitu ya. Salat sa. Nanti ini kalau Ibraninya salos. Ya. Kalau ini Ibraninya ehad. Itu loh ya. Kalau ini Ibraninya apa ya? Senin, Isnain. Lupa aku ini ya, ada ini. Hampir sama-sama semua. Ya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu ya. Rabu ini berasal dari Rabu al-arba'ah, yaitu al-arba'ah. Besar kecil ya, sudahlah, yang penting kamu ngerti ya. Al-arba'ah. Oke. Terus Kamis.
Kamis ini dari Kamis al-khomsa. Al-khomsa. Ya. Baru nanti ini hari ini ya. Hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, ya. Itu Jum'ah. Ini yang aku singgung kemarin. Kenapa Jum'ah? Nanti ada hubungannya dengan ibadah, ya. Jum'ah itu jamaah. Jadi kalau ditasrif bisa Jum'ah jamaah, termasuk nanti hubungannya dengan sholat Jum'ah, ya. Dan termasuk nanti hari raya, ya. Ini hari raya nih Jumat ini. Kalian tahu nggak bahwa kita punya 3 hari raya, 2 hari raya tahun, 1 hari raya minggu. Pekan. Ya ini sudah terjajah secara kultural. Jadi kita sekarang ngomongnya pekan, jangan minggu, ya. Pekan. Hari raya tahun itu Idul Adha, Idul Fitri. Hari raya pekan itu sepekan sekali itu Aidul Jum'ah, ya. Aidul Jum'ah. Ini hari berkumpul al-Jum'ah. Nanti kita akan bahas tentang Jum'ah. Oh, ini asik ini, ya. Kalau kita bahas Jum'ah nanti dikaitkan dengan sholat, ini asik ini. Tapi kalian siap nggak? Nanti belum sudah sesat itu. Sesat itu padahal kami yang goblok. Kamu nggak tahu urusannya ngomong sesat. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis itu baru sesat. Tapi kalau ada orang punya pemikiran yang tidak sama dengan pemikiranmu, tetapi dia tetap berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis, itu namanya ruang perbedaan pendapat itu ada, gitu ya. Sudah ada nih? Belum, ya. Nanti kasih tahu ya. Jum'ah, ya. Baru ini hari ke-7 Sabtu. Ini as, ya. Dia pakai as, ya. Karena dia sim apa sin Sabtu. Pakai sa. Nah, ini Sabtu dia. Sab'ah 7, ya. Sab'ah itu 7. Ini seharusnya kalau dia bilangan seperti aku bilang sit'ah, ya. Jadi dulu kalau kita lihat kalender almanak, kalau kami bilang dulu, ya, itu nggak aneh. Begini dia, mesti harinya begini. Hari ke-1 Ahad. Oh, sudah adzan. Oke, kita lanjutkan nanti, ya, interval sholat jamaah dulu, sholat asar, ya. Setelah itu nanti kita lanjut. Dan aku akan selesaikan malam ini supaya aku tidak punya hutang lagi, selesai, ya. Kita bisa beralih ke topik kajian lain nanti. Apakah nanti kita perlu membahas Jum'ah secara tersendiri, itu nanti bisa kita musyawarahkan. Cuman kalian harus punya kebesaran hati, ya. Ketika aku bahas Jumat itu kalian siap nggak untuk menerima? Kalau nggak siap berabe itu nanti, ya. Ya, kita sudahi dulu, nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melaksanakan sholat asyar, ya, sholat berjamaah ke Langgar, ke musola. Kita lanjutkan kajian-kajian kita, ya. Setelah tadi istirahat sejenak. Isoma atau soima? Ada yang bilang isoma, ada yang bilang soima. Kalau soima itu sholat, istirahat, sholat, soima, sholat, istirahat, makan. Jadi kalau ada acara rapat kita soima dulu gitu, bukan isoma tapi soima. ya begitulah kira-kira. Kadang-kadang kita guyon, ya, nggak terlalu serius terus, supaya ada selang-sering, ya, hiburan. Oke, aku sudah jelaskan seperti yang tadi, ya. Begini, setelah Islam itu
memberikan penjelasan tentang hari-hari ya, berhubungan dengan perhitungan waktu, berhubungan dengan kalender atau ada yang bilang almanak, itu begini. Ahad itu dari sini loh. Ahad ya, Isnain, Sulasa atau Salasa, terus Arba'ah, Rabu, Kamis, Komsa, Jum'ah, Sabtu. Sab'ah. Kalau Ibraniunnya Sabat ya. Jadi dari Arabiun Ibraniun itu kan saudara dekat gitu. Jadi ini Arabian semua. Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Ini Arabiun semua. Nih. Cet, nih. Asik kan? Artinya tidak janggal. Hari pertama ya Arabian, hari kedua Arabian, hari keempat Arabian, hari kelima Arabian, hari keenam Arabian, hari ketujuh Arabian. Arabian semua. Dan itu disepakati karena masuknya Islam itu lewat yang aku bilang tadi, pertemuan, titik temu dengan budaya ya, kerajaan-kerajaan di Jawa khususnya menerima itu, dan ini menjadi kesepakatan publik kala itu. Kalau menyebut hari itu begini. Nah, nanti ketemu dengan Jawa yang pasaran tadi, Legi, Paing, Pon, Wage, itu khusus untuk di tanah Jawa. Makanya nanti Jawa itu Selasa mana? Karena dari perhitungan waktunya Selasa Wage itu tidak sama dengan Selasa Paing, Selasa Pon, Selasa Kliwon. Dia lebih rinci lagi ya dalam perhitungan waktunya. Namun demikian itu masalah teknis saja lah ya. Tetapi terjadi sinkretisme, alkulturasi antara agama dan budaya menjadi manis ya. Makanya ini hari biasanya disebut hari, sedangkan Legi, Paing, Pon, Wage itu pasaran ya. Seperti aku kalau nulis di Facebook itu mesti ada Jumat apa, kalau Jumat Legi ya tulis Jumat Legi, Jumat Pon, Jumat Kliwon gitu ya. Itu namanya titik temu. Jadi dikawinkan mereka antara Arabian dan kultur Jawa. Oke, aku ulangi lagi. Jadi dahulu itu ini disepakati oleh kerajaan-kerajaan yang ada di tanah Jawa ini ya. Setelah Islam masuk ya, pra-Hindu, pra-Buddha ya. Pasca ya. Pasca Hindu, pasca Buddha ya. Masuk Islam kan. Penjajah belum, itulah nanti penjajah itu. Ya. Oke, harinya apa? Ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Oke. Nah, ini seragam. Terus aku jelaskan tentang minggu. Ini di mana jelaskan? Ini sudah jelas lah ya. Berarti aku hapus separuh. Ini aku sudah jelaskan. Ya, ini kan asal katanya ya. Etimologinya gitu ya. Setelah menjadi keindonesiaan kita ya begini. Enggak Arba'ah menjadi Rabu gitu ya. Oke. Minggu, malam minggu. Wah, biasanya ini anak-anak muda ini malam minggu ini ya. Ini berasal dari bahasa Portugis ya. Itu domingo. Domingo ya. Ini Portugis. Karena Portugis juga sempat masuk ke Nusantara ya. Portugis sempat masuk. Atau kalau dia Latinnya itu Des Dominicus. Des Dominicus. Ini Latin ya. Tapi menurutku yang lebih tepat inilah. Kalau kita lihat sejarah ya, lebih tepat ke Portugis daripada ke Latinnya. Ini hanya sekedar tahu aja ya. Kalau minggu ini kalau edisi Portugisnya itu Domingo ya. Kalau edisi Latinnya Dos Dominicus ini ya. Kok berdasarkan historisnya lebih kuat itu kita ambil Portugisnya aja lah ya. Ini Latinnya enggak kita hapus. Karena
Latin itu kan enggak pernah masuk ke kita ya, lewat penjajahan enggak pernah. Perdagangan juga enggak pernah. Enggak tahu kalau kalian punya literasi baru ya. Yunan apa? Itali pernah masuk sini gitu. Ya, enggak tahu. Oke. Ini kita hapus saja. Jadi gini. Kata minggu yang kita kenal itu berasal dari etimologinya dari domingo ya, domingus ya. Ini kalau kita terjemahkan hari Tuhan kita atau hari Tuhan itulah ya. Hari Tuhan. Nah, makanya kita tahu setelah Sabat ya, Sabat kemarin kan hilang karena bergeser ke hari ke-1 ya. Dari hari ke-7 digeser ke hari 1. Hari 1 itu kalau ke dalam keindonesiaan kita kini itu hari Minggu. Minggu itu berasal dari Domingo ya, bahasa Portugis yang artinya hari Tuhan. Jadi ini menjadi hari ibadah ya, menjadi hari ibadah. Dari siapa? Dari Kristen, meskipun tidak semua ya. Aku ulangi lagi, tidak semua. Mainstream ya, tapi tidak semua, karena ada teman-teman Kristen yang masih menjaga hukum Torah, berpegang teguh pada hukum Torah ya, sehingga Sabat itu tetap mereka pegang kuat ya. Jadi beribadahnya tetap di hari Minggu. Di hari ke-7 Sabat ya. Oke, Minggu. Disinilah ya kemudian kita tentunya sulit kalau misalkan ditanya siapa oknumnya, sulit karena itu berhubungan dengan sejarah. Tetapi fakta mengatakan demikian dan kita bisa lihat sekarang. Akhirnya Ahad itu hilang menjadi Minggu. Itu loh ya. Ahad itu hilang menjadi Minggu. Ya. Menjadi Minggu. Ya. Ini. Ahad ini hilang. Sekarang orang bilangnya hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Minggu. Minggu itu dari sini, dari bahasa aja kacau dia. Ahad itu berubah menjadi Minggu. Yang dari informasi yang aku terima, kenapa bisa demikian? Ini terjadi sebuah upaya memang untuk merubah nama hari yang Ahad itu menjadi Minggu. Ada kepentingan tertentu. Karena ini berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan agama. Yang mereka masukkan Minggu adalah hari Tuhan. Tetapi apakah mereka salah? Ya enggak juga. Orang mereka juga punya hak untuk menyebarkan agamanya kok. Kan ya enggak bisa dilarang hak mereka. Masalahnya itu kita yang mau ikut-ikutan masuk dalam pertarungan budaya. Di mana nanti itu apakah itu memang ada sumber dana yang disiapkan untuk memonopoli percetakan, itu sebagai sebuah hipotesa itu sangat kuat, meskipun kalau dibuktikan secara historis ya kembali ke masalah jejak sejarahnya kemana kita cari ya. Tapi faktanya kalender-kalender yang ada mulai saat itu sudah tidak menyebutkan lagi Ahad, sudah dicetak menjadi Minggu. Jadi susunannya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seperti yang kita terima sekarang, Minggu. Ya ini kalau orang ngerti bahasa itu aneh. Ini Arabiun. Dulu begini. Lah kok tiba-tiba Portugis Arabiun. Karena ada sejarahnya. Makanya menjadi aneh kok bisa Portugis itu masuk ke sini, ke kalender kita, dan kita sudah kalah dalam pertarungan alkulturasi budaya. Maka Ahad sekarang tidak lagi dikenal karena sudah digeser, orang menyebutnya dengan Minggu. Dimana almanak kalender itu sudah dicetak ya setelah seragam, tidak lagi menyertakan kata Ahad tapi sudah diganti Minggu. Jadinya apa? Seperti yang kita lihat sekarang, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini dari segi bahasa kacau ini. Kacau.
Ini hybrid gabungan antara bahasa Arabian dan bahasa Portugis. Padahal kita sebagai anak bangsa kita Nusantara, Indonesia, bukan Portugis. Kan kacau. Ya. Apakah ada kekuatan tertentu? Kita mau bilang tidak ada, faktanya dia terjadi pergerakan ini. Ini kalau misalkan aku pakai istilah menggunakan yang melakukan ini jin, itu bisa. Jin dalam artian ada gerakan tersembunyi yang berusaha untuk menggeser Ahad menjadi Minggu. Tersembunyi karena kita tidak tahu siapa sebetulnya ini oknumnya, otak pemikirnya siapa. Tujuannya apa? Kalau tujuannya kita sudah jelas lah ya. Ini misi. Dan memang mereka punya hak, nggak boleh dilarang untuk menyebarkan agamanya. Masalahnya kita kok mau ikut gitu aja. Aku juga nggak tahu apakah pada saat itu percetakan itu tidak ada yang punyanya orang Islam. Kok semua ikut-ikutan mencetak kalender sehingga Ahad hilang diganti Minggu. Ya. Sebetulnya sekarang itu tergantung kita mau bertahan atau enggak. Kita ingin menjaga atau tidak. Kalau enggak, pertarungan budaya tewas sudah. Seperti ini tewas sudah. Ya. Sekarang anak-anak kita lebih mengenal Minggu daripada Ahad. Karena di kalender tertulis seperti itu. Sekarang kita harus mengadakan perlawanan budaya. Waduh, nggak mungkin menang, Pak. Kita nggak bicara menang kalah, tapi kita sudah berjuang belum? Artinya jangan lagi ngomong Minggu, ngomong Ahad. Jangan ngomong lagi 1 minggu, ngomong 1 pekan. Itu caranya. Menang, kalah, bukan urusan. Perjuangan terus berlanjut. Ini pertarungan budaya. Makanya aku paling mengkritik kalau ada kata-kata non-muslim. Sama seperti ini. Ya. Non-nya bahasa Inggris, muslimnya bahasa Arabian. Campur nggak karuan. Ini juga begitu. Ini bahasa Portugis, ini bahasa Arabian, campur. Ya. Kalau dalam pertarungan budaya saja Islam sudah kalah, kita sudah mengikuti milah mereka, ya. Bagaimana mau kita bisa memimpin dulu, ya? Ini terjadi pertarungan budaya. Sekarang kita harus bangun, kita lawan, kita ada perlawanan budaya. Caranya apa? Jangan lagi nyebut Minggu, tapi sebut Ahad. Jangan lagi nyebut 1 minggu, tapi sebut 1 pekan. Gitu loh. Jadi serangan budaya kita hadapi dengan pertahanan budaya. Ya, kita kembalikan lagi ke nilai-nilai Islami yang kita terima, yang dulu seperti ini. Dan ini sebetulnya sudah menjadi kesepakatan Nusantara dulu. Baru ada kekuatan jin yang aku bilang tadi, kekuatan jin karena tersembunyi. Ya. Jangan jin itu terus dipahami gaib gitu. Akhirnya ya ini secara sistematis. Apakah ada sumber dana yang disiapkan untuk itu? Ya jelaslah. Bagaimana bisa memonopoli percetakan kalau nggak ada dana? Kan aku pesan kalender sekian eksemplar, tapi ininya dirubah. Terus kalendernya disebar. Lama-lama menjadi budaya. Ya kan? Itu pertarungan budaya seperti itu. Nah, kita harus mengadakan perlawanan budaya. Makanya jangan lagi ngomong non-muslim, ngomong kafir. Istilah itu sudah Allah yang berikan. Kok kita mau macam-macam seolah-olah lebih pintar dari Allah, terus ngomong non-muslim. Bilang, oh nanti mereka tersinggung, Pak. Jelaskan supaya mereka tidak tersinggung bahwa kafir itu bukan menghujat, bukan mendiskreditkan orang, tidak. Memang terminologinya orang yang menolak Islam itu kafir. Kita pun kalau disebut kafir terhadap ajaran di luar Islam itu tidak masalah. Gitu loh. Seharusnya dijelaskan begitu, jangan terus diganti kafir menjadi non-muslim. Dari segi bahasa aja amburadul. Oh itu tidak sopan, Pak. Bukan masalah sopan tidak sopan. Oh itu sensitif, Pak. Agama itu memang begitu. Nggak ada agama yang rukun di dunia ini, nggak ada. Tidak ada, karena akidahnya beda-beda memang. Agama itu hitam putih, maka di antara kita lah yang harus membangun sebuah toleransi. Jadi jangan ngomong, oh itu terlalu sensitif, Pak. Semua agama sensitif. Karena nggak ada agama yang sama, agama beda-beda. Kalau ada yang ngomong semua agama sama, walaupun dia profesor, walaupun dia rektor di 10 kampus, itu perlu belajar ke sini, aku ajari. Bahwa tidak semua agama sama. Hanya orang bodoh yang mengatakan semua agama sama. Ya, Islam itu menerima pluralitas. Kalau itu fakta, itu naturally kalau orang Barat.
Allah bikin kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu pluralitas. Itu kita terima. Tapi pluralisme sebagai isme, sebagai ajaran, itu kita tolak. Karena apa? Sudah jelas Al-Quran kasih inna dina indallahi Islam. Bukan inna dina indallahi Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, tetek bengek. Enggak. Oh kok gitu Pak? Ya memang begitu kok. Nanti ada yang tersinggung Pak. Loh, ini bukan masalah singgung menyinggung. Semua agama begitu. Nggak ada agama yang bisa akur. Yang akur itu kita sebagai pemeluknya dengan konsep toleransi itu. Oh kita paham. Oh memang konsepnya begitu. Ya sudah. Nah, aku sekarang ngajak teman-temanku, saudara Islamku, mari kita kembali ke budaya kita ya, karena ini sudah menjadi budaya ya. Pertemuan antara budaya ya Nusantara itu menyebut lagi Ahad, tidak Minggu. Dan seperti tadi pesanku, jangan sebut lagi non muslim, sebut kafir. Jelaskan kafir itu tidak mengucat. Aku minum dulu, haus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jelas ya kenapa Ahad itu bisa hilang ya, ini ceritanya. Jadi Minggu atau ini hari ke-7 ya. Hari ke-7 ini bermasalah dalam konteks teologis dengan Yahudi. Ya, karena Yahudi itu menjaga hari ke-7 digeser menjadi hari ke-1, hari Minggu dalam kekristenan. Dalam konteks antropologis kita sebagai bangsa juga bermasalah Minggu karena kita awalnya Ahad. Nah, ini ya. Makanya kemarin aku bilang kemarin itu Sabat yang hilang itu korelasinya dengan Yahudi. Yahudi itu ada hukum Torah, Ten Commandment, dan Yesus bilang tidak satu iota pun dari hukum Torah boleh hilang. Artinya itu selama itu belum ada perubahan dari Allah, maka itu terus berlaku. Dan Yesus sendiri pun menyunahkan, sunahnya ada. Bagaimana Yesus menghormati hari Sabat ya. Baru di dunia Kristenan dengan alasan yang pernah aku bilang ya, Yesus bangkit hari Minggu dirubah menjadi Minggu. Gak tahu ini siapa yang pertama kali ngerubah ini. Kok bisa dari hari ke-7 digeser menjadi hari ke-1? Itu loh. Ya. Itu dalam konteks Kristen Yahudi, dalam konteks Kristen Nusantara kebangsaan kita ya. Dia berubah dari Ahad dirubah juga menjadi Minggu. Gitu ya. Jadi aku sudah tuntas ya ceritakan Sabat yang hilang, sekarang Ahad yang hilang ya. Waduh ini nyetel musik kuat-kuat. Aku sebetulnya mau jelaskan tentang Ahad ini. Sebetulnya kalau diganti kenapa sih? Oh tidak bisa. Ahad ini nanti berbicara tentang eksistensi Allah gitu loh. Makanya teman-teman yang nggak tahu dia bilang di Al-Quran itu tidak ada kata tauhid. Iya, karena kamu tidak tahu tasrif. Kalau kamu tahu tasrif, ada kata tauhid. Itu kata tauhid, ya, tauhid, ya, itu berasal dari Ahad ini tasrifnya. Jadi mengakar dia. Jadi jangan ngomong nggak usah, nggak ada masalah diganti namanya apa. Oh tidak begitu bos. Kok mau diganti sembarangan? Ahad ini sumber dari segala sumber. Ya, menjelaskan tentang eksistensi Allah yang tunggal. Konsep tauhid ini. Ya. Ya, sementara gitu dulu ya karena tetangga lagi berhibur ria dengan musik dangdutnya ya. Tapi akhirnya udah cukup. Berapa lama ini, Le? Sama yang tadi? 30 lebih. Berarti sama yang udah hampir 1 jam lebih. Aku kira gitulah ya, sudah cukup jelas kok. Bagaimana Ahad itu hilang, bagaimana Sabat itu hilang ya, dengan korelasinya kekristenan yang Minggu ini ya. Terus semua ini berawal dari kajian kita tentang berapa lama langit dan bumi itu diciptakan. Oke, itu dari aku. Supaya kalian paham, mari kita mulai pertarungan budaya ini. Kalau itu disebut pertarungan, kalau disebut perjuangan budaya ini, kita kembali menyebutnya Ahad, jangan Minggu. Kita kembali menyebutnya 1 pekan, bukan 1 minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi dengan Gus Peti. Alhamdulillahirabbil alamin.